Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Seperti biasa, Kanda Data akan memberikan video-video yang bermanfaat. Salah satunya pada video ini yaitu tutorial Microsoft Excel, bagaimana cara regresi linear sederhana dan cara interpretasinya menggunakan Microsoft Excel. Kita umumnya melakukan analisis data menggunakan software-software pengolah statistik. Namun siapa sangka ternyata Excel juga mampu melakukannya. Meskipun dalam tanda kutip bahwa menu-menu di Microsoft Excel ini tidak selengkap di software-software pengolah data yang memang khusus didesain untuk membantu kita dalam melakukan olah data. Nah, di sini untuk contoh tutorial Microsoft Excel regresi linear sederhana akan menggunakan 20N ya, data time series bulan ke-1 sampai bulan ke-20. Di sini ada dua variabel yaitu penjualan barang atau Q dan harga jualnya atau P. Seperti kita ketahui bahwa regresi linear sederhana merupakan regresi di mana variabel penyusunnya ada dua, yaitu satu variabel dependent atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, dan terdiri dari satu variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini untuk kasus ini, jadi kita secara logika kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh harga jual terhadap penjualan barang. Ya, jadi artinya untuk harga jual P ini adalah sama dengan variabel independen atau variabel bebas, atau sering juga kita notasikan dengan X. Kemudian untuk variabel penjualan barang atau Q ini merupakan variabel dependen ya, dependen atau variabel terikat. Artinya ini variabel yang dipengaruhi. Q ini sering juga dinotasikan dengan Y. Bagaimana cara untuk melakukan analisis datanya? Sebelum kita mulai melakukan analisis data, jika video ini bermanfaat, silakan like and subscribe dan juga share pada teman-teman Anda. Ketika kita akan melakukan analisis data, jika teman-teman sudah menginstal Toolspark Data Analysis, akan muncul di menu data. Di sini ada muncul namanya Data Analysis. Ketika kita klik akan muncul Data Analysis. Mungkin teman-teman tertutup oleh video saya untuk pilihan data analisisnya. Jika teman-teman belum ada menu tersebut, artinya teman-teman harus mengaktifkan ya di file option ya. Silakan aktifkan. Baik, caranya bagaimana? Kita harus mencari di sini ada berbagai pilihan untuk analisis tools-nya. Karena kita tujuannya adalah untuk analisis regresi linear sederhana, jadi kita langsung saja cari yang regression. Ketika kita sudah menemukan regression, segera tekan OK atau klik OK ya maksudnya. Nah, di sini kita diminta untuk menginput data, ada input Y dan input X. Jadi maksud input Y ini adalah kita diminta menginput variabel dependent ya atau variabel terikat, atau di sini adalah penjualan barang atau Q ya. Di sini saya akan mau input ya. Jadi kita cukup klik yang sebelah kanan, kemudian kita blok ya. Saya memasukkan label karena nanti akan saya beri centang label ya, supaya nanti di hasil analisisnya akan muncul penjualan barang atau Q ya. Kemudian saya close. Kemudian untuk input X ini adalah variabel independen ya, atau di sini adalah harga jual atau P. Jadi kita buka dulu, diklik, kemudian baru kita blok yang harga jual sekaligus dengan labelnya sampai dengan data terakhir. Kemudian di close.
Karena tadi saya mengikutkan label untuk di blog, jangan lupa aktifkan labels ya. Dan juga kita pastikan confidence levelnya 95% karena ini artinya alpanya adalah 5% ya. Jadi tingkat kepercayaannya 95% atau alpanya 5%. Adapun untuk output option, di sini ada output rank. Ini adalah kita ingin meletakkan di mana hasil analisisnya. Kalau new worksheet supply, ini artinya kita akan membuat sheet baru dalam file Excel ini. Kalau new workbook artinya kita membuat file baru. Adapun untuk pilihan yang lain, kita juga dapat memunculkan residual, ada standardized residual, residual plots lain, fit plots, dan ada juga normal probability plots. Namun di sini saya fokus ini saja, ingin mengetahui bagaimana hasil analisis regresinya. Kemudian untuk output option karena saya ingin menampilkan di halaman ini ya, saya klik output rank, kemudian saya buka. Nah, di sini saya akan letakkan hasil analisisnya, kemudian kita close atau tutup ya. Setelah selesai kita klik OK. Nah, muncul hasil analisisnya. Kemudian untuk merapikan tinggal kita klik 2 kali saja ya. Nanti akan menjadi rapi ya. Oke, sudah selesai. Kemudian bagaimana cara interpretasinya? Yang pertama untuk menginterpretasikannya adalah kita bisa melihat dari R square ya, atau R kuadrat atau koefisien determinasi. Nilainya adalah 0,7967 ya. Interpretasinya adalah bahwa di sini adalah untuk variabel penjualan barang ya, penjualan barang, variasi variabel penjualan barang dapat dijelaskan 79,67% oleh harga jualnya, oleh variasi harga jualnya. Ya, jadi sekali lagi variasi penjualan barang atau Q dapat dijelaskan 79,67% oleh variasi harga ya. Sisanya ya 100 kurangi 79,67 ya, berarti 20,33 ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu variasinya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model ini ya. Kemudian yang lain kita dapat melihat dari nilai F hitung ya. F hitungnya ini besar 70,54 jadi ya. Jadi kalau nilainya lebih besar dari F tabelnya itu misalkan 2 lah ya. Kalau lebih besar dari 2 itu ada kemungkinan besar adalah positif ya. Maksudnya signifikan ya. Kalau kita lihat di sini kita tidak perlu membandingkan dengan F tabel karena di sini kita sudah disediakan signifikansi dari F ya, signifikans dari F hitung ini adalah 1,217 kali 10 pangkat min 07, artinya 0,0000 sekian 12 ini ya. Jadi lebih kecil dari 1% malah, atau yang kita tetapkan 5% tadi alfanya berarti lebih kecil dari 5%. Artinya bahwa variabel ini apa namanya independen itu berpengaruh nyata ya secara serempak terhadap variabel dependen. Kemudian untuk secara parsial kita melihat di sini karena hanya ada satu variabel ya, kita melihat koefisien regresinya ya, yaitu min 0,0032 ya. Jadi secara sains ini sudah benar ya, karena sesuai teori ya, kalau ketika kita meningkatkan harga jual maka penjualan permintaan suatu barang ya dari konsumen itu akan menurun ya. Sebaliknya kalau kita menurunkan harga jual akan meningkatkan ya
jadi permintaan dari konsumen atau jumlah barang tersebut ya. Jadi kita lihat di sini untuk hasil uji T-nya adalah 8,398 ya min ya ini. P-value-nya adalah 1,217 kali min 0,7 artinya adalah kali 10 pangkat min 7 ya. Artinya ini lebih kecil dari 5% sehingga signifikan. Artinya harga jual berpengaruh nyata terhadap jumlah penjualan barang ya. Jadi kalau kita tuliskan hasil modelnya adalah Y sama dengan ini adalah interceptnya ya 238,373 min 0,0032 P ya. Ya atau ini X-nya adalah P ya. Jadi P ya. Jadi di sini Q sama dengan 238,373 min 0,0032 P ya. Jadi ini adalah hasil estimasi regresi linear sederhananya. Jadi kita ternyata bisa melakukan analisis menggunakan Excel dengan mudah. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat dan ingin agar video ini bisa ditonton lebih banyak oleh orang, silakan share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.